Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Segenap bapak-bapak pengurus masjid, mulai dari para pembina, penasehat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, guru-guru, imam-imam, ustadz-ustadz, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam, baik remaja-remaja muda yang agak sulit dibawa ke dalam, ataupun bapak ibu remaja senja yang menjadi pertahanan Islam yang kokoh tetap di dalam sampai ke ujung Ramadan. Amin ya robbal. Li rencana sampai ke ujung Bapak Ibu. Alhamdulillah. Rencana penting Bu. Tuh orang-orang tak punya rencana lama hilang. Wabil khusus santriwan santriwati, para peserta pesantren Ramadan yang mereka pagi ini diwajibkan hadir sholat subuh berjamaah, mendengarkan kajian subuh, begitu juga hadir di waktu malam sholat isya berjamaah, mendengarkan kajian atau ceramah tarwih, dan sholat tarwih berjamaah ditutup dengan witir. Bila semua ini ditaati oleh anak-anak kita pesantren Ramadan, insya Allah nanti mereka akan menjadi generasi yang diandalkan. Tapi kalau dibiarkan, tidak ditegakkan, sepunan tibo-tibolah, sepunan endak-endaklah, ya minyak abi sambat tak lama, harang abi basi manaso, panitia lita hasilnya ya kurang ada. Ibu-ibu, bapak yang kita hormati, setelah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi salat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pagi ke-13 ini tausiah kita berjudul melalui tarbiyah Ramadan, saatnya kita bertekad meraih ketakwaan. Tekad. Sekurangnya Pak Ibu ada 4 langkah cerdas yang akan ditempuh oleh orang-orang ikhlas untuk mencapai peringkat teratas, namanya takwa. 4 langkah. Bapak Ibu, begitu Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk meraih posisi tertinggi di sisinya, tiada pangkat, kedudukan, martabat yang tertinggi di sisi Allah melainkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling bermartabat di antara kamu di sisi Allah,
ialah orang-orang yang bertakwa. Tingkatan manusia di mata Allah ada 5. Yang pertama, muslim, tingkat terendah, sehingga orang muslim tak dipanggil menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, naik posisinya menjadi mukmin, orang-orang beriman, baru dapat panggilan menjalankan ibadah Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Jangan marah Bapak Ibu, jangan tidak enak kita melihat orang tidak berdosa, ya biar aja, karena dia tidak beriman. Dia mungkin muslim, ndak usah ibu-ibu lo calik itu, kotilahnya dok sedang ndak ada punya perasaan dah. Siang harinya santai makan minum. Nah itu biarlah. Usah lepas adanya kok. Bila dia telah menjalankan ketaatan dengan baik, dengan ikhlas, naiklah posisinya menjadi mukhlis. Orang-orang mukhlisin. Kau udah tinggi Pak Ibu. Kita sebenarnya menjalankan ibadah ini harus ikhlas. Kalau tidak sia-sia, litak banyak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang keempat, nih paling hebat Bapak Ibu. Bahkan para ulama berdebat mendudukkan posisi muhsin dengan muttaqin. Sebagian ulama mengatakan muhsin tertinggi, ulama yang lain mengatakan muttaqin yang tertinggi. Lalu diselesaikan oleh Al-Quran bahwa yang tertinggi itu muttaqin berdasarkan firman Allah SWT, surah Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Itu jawabnya. Selesai, berhenti perdebatannya. Kenapa dikatakannya orang muhsin yang terbaik oleh para ulama? Karena orang muhsin itu sudah merasa beribadah itu sudah ditatap Allah. Anta abudallah ka'annaka yarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Mereka telah beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Sekiranya dia tak mampu menghadirkan Allah di hadapannya, dia yakin sepenuhnya bahwa Allah sedang melihatnya, menatapnya. Tak mungkin dia orang-orang muhsin tu beribadah seadanya. Dia akan beribadah sepenuh hati, sesungguh hati, sebenar-benarnya, sesempurnanya. Itu orang muhsin Bapak Ibu. Apalagi ibadah Ramadan, tak mungkin main-main. Karena ini bahagian dari ibadah sirriyah. Lalu posisi yang kelima, yang tertinggi adalah muttaqin itu. Muttaqin yang setinggi itu Pak Ibu, Allah ajarkan langkah mudah sehingga bisa dicapai dalam 1 bulan. Kalau kedudukan dunia Pak Ibu, katakanlah di bidang akademik, posisi tertinggi itu profesor Pak Ibu. 20 tahun mencapai Pak Ibu, nak sembarang sekolah tu, payah dapatnya. Tapi berhasil orang mencapainya karena kegigihan, kesanggupannya. Walaupun bertahun-tahun, banyak piti-abi, segala cara disapuk, ditampu. Di bidang TNI Polri, posisi tertingginya jenderal. Banyak jadi jenderal Pak Ibu. Jadi Kapolda kini harus jenderal, dulu enggak dong. Kini Polda minimal jenderal bintang 2, 7 dan rem. Kalau Polri jenderal bintang 4, dapetnya tuh, bara kapaya tuh, bara sekolah tuh, dapetnya 40 tahun. Tetapi pangkat tertinggi, kedudukan terhormat di mata Allah bisa diraih 1 bulan. Tapi banyak orang yang mengalami kegagalan. Iya Pak Ibu. Bapak Ibu rencana jadi orang berhasil atau jadi gagal? Mantap tuh. Laika sampai kerami kita sampai sudah.
Tapi kalau orang gagal deh sebulan mencapai takwa dengan langkah mudah, mudahnya Allah pula yang mengajarkan kepada kita, la'allakum tattaqun, bisa dicapai dengan cara mudah. Bagaimana mudahnya? Allah tunjukkan jalan, yaitu firman-Nya surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Langkah mudahnya Bapak Ibu, langkah cerdasnya bisa ditempuh oleh semua kita kalau kita ada niat dan tekad. Maka tadi saatnya kita bertekad untuk bisa dapat, karena tahun depan kita tidak tahu, mungkin sudah wafat, maka mungkin tahun ini ya kita sempat. Yuk, jangan terlambat. Bagaimana langkahnya? Walitukmilul iddah, hendaklah kamu berjuang dengan spirit penuh semangat menyempurnakan bilangan hari puasamu. Kamu udah apa Ibu? Puasa sebulan. Orang kena kafarat 2 bulan puasa. Ikut sebulan. Kini sebulannya udah 9 hari. Kan dulu besok dan 30 saralah. Pokok nan Ramadan ku 2 macam tu nyo. 29 30. Ndak ada 31 tu. Berjuang dengan penuh iman, perhitungan. 1 langkah sang. Langkah kedua, hendak pula kamu berjuang. Termuat dalam makna walitukmilul iddah itu, berjuang pula kamu menyempurnakan ibadah tarwihmu. Kalau puasa 29 hari, tarwihnya 29 malam. Bapak Ibu, malam tadi lah 3 balik, li cukui. Le sampai 3 balik Bapak Ibu. Anak-anak ustaz pesantren Ramadan, si anak lah 3 balik tarawih malam tadi. Seorang saja dah. Ngawak, nyonjak-onjak banyak. Catatnya le rajin tak tangan di ustaz. Makanya ustaz tangan kini nak muak kalian galian isara tu. Ya tangan tu basuhnya lengkap, tarawih lengkap, pos Isya lengkap, ngaji lengkap, padahal tidak ada. Wak lah menekan. Peknya. Tiba di tarawih ku tiba masalah apa Ibu? Tidak ada leh. Iku penyakit lama terulang kembali. Tiap tahun berikut sih. Paling seminggu, 10 hari paling lama. Ustaz hari pertama Ramadan di Masjid Al-Hakim Taplau. Panu sesak. Hari kedua Masjid Agung Nur Iman, Masjid Agung isi kurang 3 saf. Hari ketiga Masjid Raya Gantiang, 2,5 saf tinggal. Hari ketiga baru hujan lor itu. Hari kampek tiba di Masjid Baitul Arafah Banuaran. Oi, koyo minta ampun raminya. Sebanyak di luar, sebanyak di dalam tarawihnya apa semayang Ibu. Yo sawana rami. Waktu tarawih mau sampean ke Pak Pengurus. Oh Pak Pengurus, kau nak amu saja awak sekarang engkau kodo. Banyak lu di luar apa dalam dia? Tanang lah Ustaz, kau 10 hari kau kenyo aja. 10 hari biswa di dalam sana panual Ustaz. Cari Ustaz su aja. Mengalu pan yang mana mikir kau Ustaz. Kini gua kotil tu luar tu kan orang kudian macam. Kemudian pek luar macam. Memang itu penyakit saya dulu sih. Kemudian macam. Habis kau ni bilang le mah. Nah di luar tu bilang sedua macam. Ya jadi dah aneh yang Ustaz le. Tu Pak Ibu. Lah macam cara pengurus tarawih ko lengkap sampai sudah sampai akhir Ramadan dengan mendatangkan imam-imam terbaik, ustaz-ustaz terbaik mengajar pengajian, tapi umat kemudian kole. Tatap yo di awal rami, di akhir abi. Terakhir besok jemaah biasa lah mah. Bar siko rencana kan jadi jamaah biasa terakhir tu ketatap kita nado ko rami apa Ibu. Seketik jawabnya. Seketik menjawab. Itu ni nak menjawab itulah kan rencana.
Bahkan di tempat lain Bapak Ibu lah dibuat lo di pengurus lela biakang din cara malamin. Tiba 10 terakhirnya buat pengumuman pengurus le. Oh Bapak Ibu semua warga adanya malam besok kita mulai solat tarawih super cepat. Buat capek lah Pak Ibu. Diumumkan malam tadi, diumumkan siang, diumumkan subuh. Oh iya mambaludak tiba abana tarawih super cepat kok. Tiba meludak. Sudah ceramah Isya, langsung imam tarawih tampil. Iyo sawana capek. Salat tarawih nanti gowa sawale rakaat aja witir tu 7 minit siap. Iyo sawana kancang apa itu? Fatihah senapasnya, yubana kancang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kan abudu ya kan siratal mustaqim siratal ladzina dhalin. Dol tu takajui ni Pak. Asu ayat bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Sayatnya. Oi, menunggi apa yang kali capek alun sujud lah masuk. Sabanta berkeringat ni kali capek. 7 minit berkeringat. Sudah tarawih datang protes dia Pak Ibu nanti tu. Oh Pak pengurus, mengapa kasih capek ko bana tarawih ko? Alika mengerti Tuhan capek ko. Lika mengerti Tuhan capek ko tarawih ko kecenya. Ini jauh dari pengurus. Apa Ibu kecen Tuhan tu pandia? Tuhan tu capek mengerti, lambe mengerti. Bapak Ibu dibuat capek protes, dibuat lambe awak nabi tibo dah. Kini tasarara si anak satu ni nenda. Ani yang apa Ibu tu no protes tu. Satu tu malam managia sampai kini rami. Di ko papa pengurus kalau ada lo ke langang-langang orang ko buat itu suah. Tu bukalah selawanya kini tu viral tu. Buka ketik ko di Google lah. Ketik solat tarawih super cepat. Oi muncul tu. Sabana kancang menunggu yubana tatungkui apa Ibu dia capek. Cuba semangat rami tarawih. Itu perjuangan ketiga Pak. Kedua, perjuangan yang ketiga adalah hendaklah kamu berjuang menjalankan perintah wajib dan amalan sunat. Perintah wajib, amalan sunat. Apa perintah wajib? Menuntut ilmu. Ramadan kalau nusaji awak mendatangkan 2 ustaz sehari semalam, subuh malam 2. Tuntutlah, belajarlah, dengarlah. Karena itu wajib buat kita. Menuntut ilmu bagi kita adalah usia kutiko cara mendengar. Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita 4 syarat menjadi umatnya, 4 golongan yang termasuk umatnya. 1, jadilah kamu orang yang mau belajar. Yang kedua, jadilah kamu orang yang mau mengajar. Ketiga, jadilah kamu golongan umat yang mau mendengar. Aku mendengar aku. Selain kamu mendengar masuk umat Nabi Muhammad. Nang kampek jadilah kamu orang yang cinta ilmu. Ampek. Yang mengajar, yang belajar, yang mendengar, yang cinta ilmu. Waktu nak ada untuk raja, tapi ni cinta ilmu. Nyo bantu sarana menuntut ilmu. Nyo bantu masjid musola. Nyo bantu fakir miskin. Sarana pendidikan dibantunya. Bila tak ada dalam 4 ni, fala takun khamisam fatalik. Bila kamu tak ada dalam 4, kamu akan jadi celaka. Maja ndak mau padahal kamu pandai. Baraja ndak mau padahal kamu ndak tahu. Mendengar ndak mau padahal kamu ndak paham. Membantu ndak mau. Kata Rasulullah, kamu celaka. Dia orang tak mau mendengar pengajian Ramadan kau, masuk orang cilaku. Di tengah ada Pak Ibu tu. Sudah tarawih, sudah solat Isyanya melusui keluar. Sudah subuhnya hilang. Ustaz kan nanya pai. Cilaku kata. Stop kecanya kan. Ba, stop bu. Waktu nya dua cik lele. Cik setengah jam. Ibu dah kelamak di ibu ya mah. Jadi amalan wajib dan amalan sun, perintah wajib dan perintah sun, persunatnya banyak. Tarawih sunatnya, terdarus Quran, infak sedekah, zikir doa. Apalagi 10 terakhir ada amalan sunat yang sangat tinggi fadilahnya. I'tikaf menunggu Lailatul
Lailatul Qadar, siapa dapat Lailatul Qadar, pahalanya ibadah malam itu lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan itu sangat baik. Allah sebut khairun, lebih daripada itu, lebih 1000 bulan, lebih baik. Impak awak malam itu lebih baik 1000 bulan. Sedekah awak yang lebih baik 1000 bulan. Tarawih kita lebih baik 1000 bulan. Wih, bila tiba Pak Ibu, bila tibanya tu 10 pada malam ganjil. Orang 10 terakhir itu makin banyak makin kurang. Itu masalahnya. Lailatul Qadar katibu. Jadi kalau orang tidak cerdas beribadah, maka makin terakhir Ramadan dia makin hilang. Tapi kalau orang yang cerdas dalam beribadah, makin ke ujung Ramadan semangatnya makin tinggi. Itu Pak Ibu, itu caranya, cara menilainya. Karena itu petunjuk agama kita. Yang keempat atau yang terakhir, sempurnakan ibadah Ramadanmu dengan menutup membayar zakat fitrahmu. Zakat fitrah. Seluruh rangkaian ibadah Ramadan sejak awal sampai akhir baru diterima kepada Allah, diangkat kepada Allah fadilahnya bila sudah dibayar zakat fitrah. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan memberi balasan. Berapa aku balas? Ampe. Berapa Ibu? 4, tidak 5. Apa nak kelima besoknya perjuangan orang raya ko? Tahu Pak Ibu nak? Perjuangan kelima nyalang raya ko? Membali segalona baru. Iya Bu? Iya. Ibu-ibu kami paling telak uang baru, mungkin saruang baru. Tapi kalau orang lain memang yo pamer rayo ko yo segala baru, celana baru, telak uang baru, trompa baru, sepatu baru, Honda baru, oto baru, rumah baru, sampai kayu laki bini baru kan juga. Sawana apa? Yang utak kena kecengko terbukti. Saw utar kantor kuang sehari-hari. Apalagi kini di Kuala Lumpur Pegaluang sawana banyak. Menjadinya kemenikahan yang larayo ko. Bako wakajan nikah yang larayo ko dinda. Iyo lah Ustaz, kecek setengah orang. Kau ndak ada bini yang larayo ko, ndak sempurna rayo doce. Di malo dapat pelayaran tu akan. Apalagi kami nanja apa kuah. Anu mau ke papa nak bini ko pun mau lah mati bini kan ditinggal bini kan do banyak. Mati bini ditinggal bini. Duda nak mau tu bo. Tunjuk kajam cari bini lah rayu. Ndak situlah tak ada. Lata aja empe kuah. Bahkan orang-orang yang berhak Idul Fitri meraih kemenangan, mendapatkan ketakwaan kurangnya. Lai sempurna ibadah puasanya cukui. Lai sempurna tarawihnya. Lai terlaksana perintah wajib dan amalan sunat selama Ramadan. Lai dibayar zakat fitrah. Baru ini yang berhak. Bahkan Rasulullah menyebut saumu Ramadan mu'allaku bainas sama'i wal ard la yurfa' illa bi zakatil fitrah. Puasa Ramadanmu akan terkatung-katung pahalanya antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah pahala semua itu illa bi zakatil fitrah, kecuali kalau dibayar zakat fitrah. Semua kita mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak menantu dan cucu kita bertekad meraih takwa dengan 4 langkah mudah. Semua kita berhak mendapatkannya karena saya Ramadan, kompetisi Ramadan merebutkan juara 1 saja dan semuanya berhak juara 1 mendapatkan trofi takwa kecuali bagi yang tidak bersedia. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.